Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat datang sahabat Islami Channel dimanapun Anda berada. Dan bagi sahabat semuanya yang baru menemukan channel ini, terima kasih untuk like, komen, dan share. Semoga menjadi amal ibadah kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu wa nafa'alna bi'ulumihi fid darain, amin. Melanjutkan video yang kemarin, yaitu sekarang huruf ikhfa itu jumlahnya ada 15, yang mana dikumpulkan dalam bait bagaimana Syekh Sulaiman Al-Jamjuri mengatakan dalam kitabnya Tuhfatul Atfal. Kita nazuman sahabatku, fi khamsatin min ba'di ashrin ramjuha fi kil min hazal baiti qad dhamantuha fi khamsatin min ba'di ashrin ramjuha fi kil min hazal baiti qad dhamantuha. Huruf ikhfa eta ayat 15 dikumpulkan dina bait anu geus jelas. Huruf ikhfa itu ada 15 dikumpulkan dalam bait yang sudah jelas. Metode membaca ikhfa: inna nuna as-sakinata awi tanwina iza udukima au uqliba au ukhfiya yatahawalani min makhrajiha al-asliyi ilal khayshumi. Sesungguhnya nun sukun atau tanwin apabila didgomkan atau diklabkan atau diikhfakan itu pindah-pindah dari makhraj asalnya. Itu ujung lidah, maksudnya makhraj asalnya nun gitu ya. Makhraj asalnya nun ujung lidah atau torful lisan pindah ke khayshum pangkal hidung. Berarti pindah dari makhraj muhaqqaq pindah ke muqaddar, yaitu muhaqqaq yang ditentukan, muqaddar yang dikira-kirakan. Jadi pindah, jadi makhraj nun itu pindah makhraj ya, dari makhraj yang ditentukan muhaqqaq pindah ke makhraj yang muqaddar yang dikira-kirakan. Maksudnya muqaddar ini yaitu pangkal hidung, begitu sahabatku ya. Jadi penjelasannya ini mungkin agak panjang ya, gak apa-apa ya, kita sambil murojaah hukum idgham, hukum iqlab, mungkin akan dibahas sedikit biar paham begitu sahabatku, sahabat Islami Channel. Begini sahabatku penjelasannya ya. Inna nuna sesungguhnya nun as-sakinata nun sukun awi tanwina ataupun tanwin, sesungguhnya nun sukun atau tanwin iza udgima apabila diidghamkan ya. Nun sukun atau tanwin apabila diidghamkan. Ini yang jangan dibahas dulu lah gitu. Nanti kita bahas harinya kemarin ke sini ya, tahawalan ya. Jadi sesungguhnya nun sukun atau tanwin apabila diidghamkan ya tahawalani itu pindah-pindah mimakhrojiha dari makhraj ya, al asli makhraj ya,
asal gitu ya. Ilal khaysumi ke khaysum, ke pangkal hidung. Kita ambil contoh sahabatku ya, biar paham. Jadi dari metode membaca ikhfa yang tadi ya kita jelaskan di sini, semoga saja Allah Subhanahu wa taala pahamkan ya. Sesungguhnya inanuna asakinata, sesungguhnya nun sukun. Nah, ini nun sukun. Awit tanwina ataupun tanwin, ini tanwin. Iza urgima, apabila diidghamkan. Ya, ini huruf idgham ya. Ini terdiri dari dua kalimat, man satu kalimat, yaf'al satu kalimat. Apabila diidghamkan nun sukun ke iya. Nah, di sini yang berlaku idghamnya idgham ma'al guna, yang memakai guna sahabatku ya. Gitu. Jadi sesungguhnya nun sukun atau tanwin apabila diidghamkan man ke iya, dimasukkan man ke iya, dilebur. Gitu bisa ya. Jadi itu pindah-pindah dari makhraj asalnya. Makhraj asalnya yaitu makhraj nun itu asalnya dari ujung lidah, pindah ke khaysum, ke pangkal hidung, karena akan menghasilkan guna. Karena di pangkal hidung itu guna itu adanya di pangkal hidung, begitu ya. Ketika kita mengucapkan idgham man yaf'al, bagaimana cara mengetahui makhraj yang diantaranya nun, yaitu dengan kalimat yang sukun. Kalimat yang sukun itu man. Ketika kita mengucapkan man, nah maka akan ketahuan nun itu adanya di mana, nun itu makhrajnya di mana. Contoh lagi seperti bat ya. Nah, ketika kita mengucapkan bat, nah itu kita akan tahu makhraj ta itu di mana, begitu ya sahabatku ya. Jadi ketika nun sukun atau tanwin apabila diidghamkan maka pindah dari makhraj asalnya, yaitu makhraj nun itu adanya di ujung lidah, pindah ke pangkal hidung. Bagaimana caranya? Man yaf'al, mai gitu ya, mai, larikan ke hidung, mai ya, mai ya, mai ya, larikan ke hidung, berarti pindah dari yang muhaqqaq ke muqaddar, dari makhraj yang ditentukan pindah ke yang dikira-kirakan. May yaf'al gitu ya. Nanti kita bahas makhrajul huruf insyaallah sahabatku. Tetap saja ikuti video-video dari Islamic Channel, semoga saja bermanfaat sahabatku ya. Jadi ketika mengucapkan mai, larikan ke hidung, ke pangkal hidung supaya menghasilkan guna. Mai panjangnya 2 harakat saja. Mai yaf'al. Khairai tanpa tanwin sama saja. Khairai karena tanwin kan berasal dari nun sukun sahabatku. Masih ingatkah? Tanwin itu berasal dari nun sukun gitu ya. Khairai. Nah, larikan ke pangkal hidung.
khairan, nah, karena akan menghasilkan guna, wajib gunanya ya. Khairan yarah, khairan yarah, gitu ya. Ini idgham. Sungguhnya nun sukun atau tanwin apabila diidghamkan atau diiklabkan. Nah, diiklabkan juga sama, diiklabkan juga sama begitu ya. Jadi iklab juga sama. Sungguhnya nun sukun atau tanwin apabila diiklabkan, ya, diiklabkan, jadi ditukarkan ke bunyi mim, ya. Walaupun dalam lafaznya ada nun sukun, gitu, tapi ditukarkan, gitu ya, ke mim. Kan ada tulisan mim kecil, nah ini untuk menandakan iklab, gitu kan. Ketika nun sukun atau tanwin, di sini nun sukun, ketika nun sukun diiklabkan, ya, diiklabkan yaitu ba, hurufnya satu ya, huruf iklab itu ba satu, itu maka pindah dari makhraj asalnya, gitu ya, dari makhraj asalnya, jadi pindah dari ujung lidah ke pindah, gitu ya, dari nun kan ujung lidah, nah, ujung lidah, tempat keluarnya itu dari ujung lidah begitu. Nah, nya itu pakai guna ya, masukkan ke khaisum dulu, ke khaisum ya, ke khaisum dulu, ke khaisum, ke pangkal hidung, pangkal hidung sama ya, ke pangkal hidung, karena akan menghasilkan guna, jadi iklab itu harus pakai guna, sahabatku ya, pakai guna. Ba-nya itu, makronya yaitu baina syafatain, antara dua bibir ya, nah itu keluarnya huruf ba. Jadi ketika iklab cara membacanya jadi yaitu keluarnya nun itu kan dari ujung lidah pindah ke pangkal hidung, gitu ya, pindah ke, karena akan menghasilkan guna, jadi iklab itu harus pakai guna, keluarnya guna itu dari pangkal hidung, maka dari ujung lidah nun sukun, tempat keluarnya nun pindah ke pangkal hidung. Begini caranya ya sahabatku ya. Mim, min asalnya kan min, jadi ditukarkan ke bunyi mim, pindahkan ke pangkal hidung, min dua harkat saja pakai guna, larikan ke guna, ba'di gitu ya. Semoga saja paham ya. Kalau ikhfa nanti kita bahas insyaallah sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.